Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amir Hamzah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IPB Cirebon. Kali ini saya akan menjawab UAS Etika Profesi dan Keguruan. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Tujuan supervisi pendidikan yaitu untuk memberikan bantuan kepada guru agar kualitasnya di dalam mengajar di kelas itu lebih meningkat. Contohnya seperti membantu guru dalam merencanakan pembelajaran, membantu guru dalam penyajian materi pembelajaran, membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran, membantu guru dalam mengelola kelas, dan mengembangkan kurikulum, dan lain-lain. Lalu, apa peran supervisi pendidikan? Peran supervisi pendidikan itu ada 4. Yang pertama sebagai koordinator. Di sini maksudnya supervisi pendidikan tugasnya mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda di antara guru-guru. Lalu yang kedua itu supervisi pendidikan sebagai konsultan. Di sini maksudnya ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasi masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Lalu yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok. Di sini ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum. Lalu yang terakhir itu sebagai evaluator. Di sini ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Dan manfaatnya sendiri yaitu sudah dijelaskan untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hakikat pendidikan dapat diartikan sebagai kupasan secara konseptual terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan manusia, baik disadari maupun tidak disadari. Manusia telah melaksanakan pendidikan mulai dari keberadaan manusia pada zaman primitif sampai zaman modern atau saat ini. Bahkan selama masih ada kehidupan manusia di dunia, pendidikan akan tetap berlangsung. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena pendidikan itu adalah sebagai gejala budaya atau kebudayaan. Artinya sebagai pertanda bahwa manusia sebagai makhluk budaya yang salah satu tugas kebudayaannya itu tampak pada proses pendidikan. Baik, yang bagian A, kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik ini umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun, bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang berat, maka itu termasuk ke dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, atau pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik ini merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Lalu nomor 3 bagian B. Penetapan kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik ini lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik ini tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Kode etik ini suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung menjadi anggota dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Yang terakhir nomor 3 bagian C. Menurut Dr. Andes R. Hermawan S. 1979, secara umum tujuan adanya kode etik yaitu yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang dimaksud di sini meliputi baik kesejahteraan batin, spiritual atau mental,
Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik ini juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan atau anggota profesi. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik ini merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Ini diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam organisasi. Oke, nomor 4 bagian A itu kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi. Ini maksudnya adalah bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang B, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Ini maksudnya adalah bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Lalu yang C, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar. Ini maksudnya adalah para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Nomor 5, uji kompetensi guru itu sangat penting bagi seorang guru atau calon guru. Karena uji kompetensi guru ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan seorang guru dalam mengajar, mengukur kemampuan penguasaan materi dan metode pembelajaran. Lalu untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru, yaitu seperti kemampuan mengenali karakter dan potensial peserta didik, memahami serta menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang efektif, lalu membuat rencana dan pengembangan kurikulum, dan memberikan nilai dan melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Yang terakhir itu untuk mengetahui kompetensi kepribadian dan sosial guru. Karena guru hebat itu ditandai dengan 5 indikator. Yang pertama, kualitas diri. Kedua, integritas moral. Yang ketiga, kedalaman ilmu. Keempat, keterampilan. Dan yang kelima itu komitmen. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.